Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ahmadani, NPM 211210057 dari kelas AS21 KA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Database Management System, yaitu mengenai aplikasi sistem basis data. Oke, langsung masuk saja ke pembahasannya. Aplikasi sistem basis data. Setelah kita tahu cara membuat model basis data dan cara implementasi tabel dalam basis data, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuatnya? Cara paling sederhana adalah dengan membuat basis data menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, Apple Number, Google Docs, dan sejenisnya. Namun aplikasi-aplikasi tersebut hanya cocok untuk menyimpan data dalam ukuran yang tidak terlalu besar dan hanya digunakan oleh pengguna atau user. Untuk menyimpan basis data dalam ukuran besar dan bisa digunakan oleh pengguna non-user atau seperti web atau aplikasi, kita perlu aplikasi sistem data berbasis server. Sistem basis data berbasis server adalah aplikasi yang berjalan, hanya bertugas sebagai server atau melayani permintaan klien. Aplikasi tersebut akan menerima permintaan dari klien dan melakukan atau mengeksekusi perintah sesuai yang diminta oleh klien. Aplikasi DBMS atau Database Management System, yaitu jenis server, biasanya tidak memiliki tampilan user interface. Sehingga untuk berinteraksi dengan aplikasi jenis ini, kita menggunakan bahasa instruksi yang bisa dimengerti. Selanjutnya ada struktur query language atau disingkat jadi SQL, adalah salah satu bahasa instruksi basis data yang paling populer digunakan oleh aplikasi DBMS. SQL berisikan perintah-perintah untuk membuat struktur basis data atau Data Definition Language, disingkat menjadi DDL, dan juga perintah-perintah untuk mengelola basis data atau Data Manipulation Language, yang disingkat menjadi DML. Untuk belajar SQL, kita perlu memilih aplikasi DBMS yang ingin kita pelajari. Biasanya disesuaikan dengan tempat kita bekerja, karena tiap perusahaan biasanya sudah memilih aplikasi DBMS yang mereka gunakan. Oke, selanjutnya ada diagramnya, diagram aplikasi sistem basis data. Jadi kita menggunakan website sebagai media untuk mengakses data tersebut. Dan juga ada programmer, dan juga ada aplikasi yang berbasis desktop. Selanjutnya, data tersebut menggunakan aplikasi sistem basis data, kemudian disimpan datanya di file database sehingga secara umum strukturnya seperti diagram yang ada di gambar seperti ini. Selanjutnya ada contoh aplikasi DBMS. MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS yang populer, open source, dan gratis. Banyak sekali website yang menggunakan aplikasi ini. Ini untuk URL-nya atau link-nya ada di sini. Terus ada PostgreSQL, aplikasi DBMS yang banyak digunakan oleh perusahaan besar. PostgreSQL juga open source dan juga gratis. Atau untuk aplikasi DBMS yang berbayar, kita bisa gunakan Oracle, aplikasi DBMS yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan corporate, terutama untuk perbankan. Dan juga ada SQL Server, aplikasi DBMS yang bisa digunakan di perusahaan yang menggunakan teknologi dari Microsoft. Ini ada beberapa jenis-jenis software open source. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih open source itu. Nah, open source itu merupakan perangkat sumber terbuka
Open source adalah komputer software yang dirilis di bawah lisensi yang dapat copyright-nya itu diberikan kepada user untuk study, untuk perubahan, dan untuk didistribusikan softwarenya secara kode yang bisa diberikan kepada siapapun atau terbuka untuk tujuan apapun. Ini ada jenis-jenis softwarenya. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada web server, yang ketiga ada database system, terus yang keempat ada mobile development framework, yang kelima ada QA automation tool, keenam ada big data analytic tools, terus yang ketujuh ada office software suite, yang kedelapan ada content management system, sembilan ada enterprise resource planning, dan yang terakhir ada CRM system. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi yang closed source dan juga open source. Ini perbedaannya untuk open source ini yang mungkin yang teman-teman tahu itu ada perbedaannya Android dan juga iOS dari Apple Software. Itu bisa teman-teman tahu juga kalau Android itu aksesnya untuk pengembangannya terbuka untuk banyak user dan tidak tertutup. Bisa banyak user yang melakukan pengembangan-pengembangan di sistem Android tersebut. Berbeda dengan di Apple. Di iOS itu hanya perusahaan dari Apple-nya saja yang bisa melakukan pengembangan atau perubahan-perubahan terhadap software dari iOS. Terus juga ada Linux dan juga Windows. Mungkin teman-teman seperti itu mengetahui. Oke, untuk materi dari penjelasan dari PowerPoint-nya mungkin cukup sekian. Akan saya akhiri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Untuk penjelasannya saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.